keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara 2 kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 106 Jakarta dan Kepala Sekolah SDN Pinang Ranti 05 Pagi. Wawancara pertama, Kepala Sekolah SMA Negeri 106 Jakarta, Bapak Surata MPD. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat, bagaimana Bu Asti? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Mohon izin Pak, hari ini mau wawancara Bapak dalam keperluan untuk penggerak yang bertema tentang dilema etika atau bujukan moral yang sering terjadi di sekolah. Lebih seperti itu Pak. Baik, sesekali. Yang pertama Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak rasa masuk ke dalam dilema etika? Baik, pertama-tama kami memang menjadwalkan kegiatan di sekolah itu ada evaluasi kegiatan itu dilihat dari seluruh permasalahan yang terjadi pada seluruh guru dan PPK sekolah. Kemudian juga ada forum evaluasi pembinaan siswaan maupun pembinaan guru sesuai dengan bidangnya. Nah, dari situ kita ketahui adanya masalah, hambatan atau dilema masa-masa yang dialami selama proses. Nah, setelah teridentifikasi, baru kemudian kita cari solusi bersama-sama. Berarti itu ada rutinitas ya Pak? Ada rutinitas sebulan sekali atau? Ya. Kemudian Bapak, bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dilema etika? Baik, untuk pengambilan keputusan terhadap masalah dilema etika, tentunya yang pertama kita lakukan adalah identifikasi masalah. Jadi secara detail lihat masalahnya apa, kemudian dari identifikasi masalah, kemudian dicoba cari solusi alternatif, beberapa solusi masalah alternatifnya apa saja. Setelah ditentukan alternatif terhadap masalah, kemudian cari plus minusnya terhadap urusan ketika kita memilih salah satu alternatif masalah itu penyelesaian masalah. Nah, dari situ kemudian kita melakukan lagi FID atau koordinasi sesuai dengan bidangnya, dan itu bisa berkali-kali atau sekali atau dua kali sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan dari proses identifikasi. Jadi kalau sudah ketemu masalahnya dan ketemu sesuai dengan solusi alternatif sesuai dengan masalahnya, kemudian kita putuskan secara bersama-sama. Kasus yang pernah terjadi Pak di sekolah? Misalnya ada anak nih sudah tidak masuk sekolah beberapa hari, kan 2 hari, 3 hari dipanggil melalui wali kelas, dia masih nggak masuk lagi, kemudian bersama TPK, kemudian nggak masuk lagi. Ternyata setelah nggak masuk lagi, kenapa? Karena dia memang di rumah karena harus ngurusin ibunya yang sakit. Dalam kondisi itu kami minta agar ada TPK bersama warga untuk melakukan kunjungan ke rumah, memastikan apakah benar dari Pak anak. Nah, ternyata benar bahwa di rumah memang Lovelin ya namanya, waktu itu sisanya Lovelin itu dia mengurus ibunya yang sakit kanker, di mana ibunya tinggal sendirian karena kebetulan bapaknya atau suami si ibunya itu dia bekerja di luar negeri gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu maka kita juga menjadi tahu ternyata Lovelin hambatannya seperti itu gitu. Kemudian bagaimana kita solusi yang mau diperbolehkan dan selama kalau memang kondisi kankernya sudah fase untuk itu yang kemudian kita motivasi kepada Evelyn, bukannya kita fonis untuk tidak sekolah, tetapi justru kita buatkan motivasi belajarnya, diberikan layanan khusus dengan layanan belajar di rumah, tugas bisa diberikan, target yang diberikan, kemudian tetap bersama orang tuanya. Dalam kasus tersebut Pak, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan saat pengambilan keputusan tersebut? Tadi kan makanya kita pertama kan dari temuan masalah ketika FID, kemudian lebih dipertajam ke forum pembinaan siswa yang memang perlu perhatian khusus tadi. Nah, di situ dilibatkan siapa dari guru mata pelajaran dapat informasi, kemudian dari wali kelas, kemudian dari BK, kemudian dari orang tuanya, kemudian setelah memberi situlah kemudian diperoleh gambaran yang nyata akhirnya kita bersama-sama menilai
masalah ini solusinya seperti apa. Yang jelas kami sebagai pimpinan selalu menyampaikan bahwa sekolah sebagai bagian dari pemerintah, khususnya Provinsi DKI yang memang melaksanakan visi misi sekolah berkualitas merata bagi semua, maka memang peserta didik yang bermasalah seperti itu harus diungkap masalahnya apa. Kemudian ketika ternyata di rumah menolong ibunya, berarti kan ada nilai-nilai positif yang dia kerjakan. Bahwa itu enggak sekali, kami justru kepala ada perasaan sangat luar biasa pada kami. Dia pada visinya dia itu pengen sekolah, tapi dia harus merawat orang tuanya. Bukan itu sesuatu karakter yang bagus, harus kita rawat, kita tumbuhkan sehingga anak tetap bisa merawat orang tuanya, tetapi dia untuk bisa tetap melaksanakan sekolah terjaga. Kita berikan dispensasi dan pembelajaran secara khusus dalam hal itu. Kemudian Bapak, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif adalah ketika kita bisa mengkoordinasikan setiap masalah atau kalau ini dalam hal ini adalah misalnya kasus pembinaan anak, maka kita bisa mengkomunikasikan temuan masalah anak ini kepada forum yang terlibat. Nah, tadi forum khusus, begitu forum khusus terhadap peserta, terhadap guru pembimbing yang memang berkompeten dengan itu, kita sudah koordinasi secara baik, ketemu masalahnya, baru setelah itu kita komunikasikan di forum yang lebih luas, yaitu di forum FGD guru atau koordinasi kegiatan. Ini ada masalah seperti ini dan kita sampaikan dengan jelas bahwa anak ini walaupun tidak masuk tapi dia punya nilai positif karena merawat orang tua, maka kita harus bantu sesuai visi-visi yang kita seperti itu, sehingga semua bapak guru tahu nih masalahnya, bahwa anak ini perlu penanganan khusus. Berikutnya, hal apa saja yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan yang dilibatkan? Tantangan seperti baik, kalau masalah dilema itu ini semula dilemanya kan karena belum tahu ya. Kalau begitu sudah tahu di masalah level ini, begitu sudah tahu kan jelas clear, karena memang orang suaminya di rumah, kita udah selesai. Ada kasus lain misalnya ketika dilema yang terjadi ketika pemahaman orang tua, anak dan sekolah berbeda. Contoh nih, beberapa anak yang kemarin kita dapati ada dia nggak masuk. Nah, ternyata nggak masuknya karena dia bukan nyaman di kurikulum SMA, tapi dia justru hobinya pengen otak-atik mesin atau otomotif gitu. Nah, ternyata pengakuan anak itu dia pengennya ke SMK otomotif, sementara orang tua begitu kami identifikasi, visit, ngobrol berkali-kali, maka orang tuanya itu semua memang menyekolahkan anak itu yang bisa sekolah gitu, nggak bayar, pokoknya sekolah, dia nggak memikirkan anaknya itu pengen kemana gitu. Nah, pada akhirnya disitulah kemudian kita menemukan hambatan. Di satu sisi anaknya pengen ke SMK ya, istilahnya melanjutkan di SMK, tidak di sekolah kita sesuai dengan passionnya, dan itu pasti akan sesuai dengan apa istilahnya cita-cita dia. Sementara orang tua pengennya tetap di 106, kenapa di SMA? Karena nggak bayar gitu loh. Nah, ini harus kita komunikasikan dengan baik dengan orang tua bahwa belajar itu harus sesuai dengan passion anak, sehingga anak-anak bisa mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, ini yang perlu proses panjang. Kenapa? Karena ketika keluar dari 106 harus dipikirkan bahwa sekolah negeri itu kan di tengah perjalanan tidak mudah kan, apalagi dari SMA nggak memungkinkan, sehingga dia biasanya paling kalau SMK yang swasta gitu, atau mengurangi 1 tahun. Nah, ini sebuah dilema yang harus dikomunikasikan secara baik dengan orang tua, sehingga orang tua itu paham bahwa apapun adalah layak pada anak, sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Berarti orientasinya tetap sesuai dengan kebutuhan. Baik, berikutnya Pak, jika ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, apakah biasanya Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu atau memilih membuat jadwal terlebih dahulu? Pasti langsung kita lakukan koordinasi. Namun kan semua selesai atau tidak kan tergantung persoalannya ya. Jika persoalannya sederhana, mungkin terbangun komunikasi secara cepat diselesaikan saat itu. Tetapi jika memang perlu pendalaman masalah atau identifikasi yang lebih detail dan memerlukan waktu di lain hal, ya kita lakukan langkah-langkah. Besok langkahnya apa, langkah setelah itu langkahnya apa, kemudian kita koordinasi kembali, mengevaluasi kegiatan bersama-sama, sehingga apa yang dilakukan langkah demi langkah tadi kita lakukan evaluasi dan alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi gitu. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini
membantu Bapak dalam mempermudah mengambil keputusan? Oh ya, tentu ada lah yang namanya pengambilan keputusan itu nggak lepas dari sebuah tim ya. Karena ini masalah anak atau guru itu kita melibatkan tim yang terlibat langsung dengan urusan masalah itu. Misalnya dalam pembinaan anak-anak tadi tentunya kan akan melibatkan guru mata pelajarannya, kemudian wali kelasnya, kemudian BK-nya, sehingga mendapatkan satu kesatuan informasi atau tim-tim kesesuaian ya. Jangan lupa, semua adalah tim yang solid yang selalu komunikasi masalah penanganan ini setahap demi setahap sesuai dengan jenjang dan levelnya, sehingga semakin profesional dan semakin cekatan dalam mengambil langkah, melakukan identifikasi masalah dan melakukan koordinasi, itu semakin cepat kita bisa menemukan masalah. Tapi memang ada jelas tim yang solid, yang kuat ya, dan hal ini ya. Baik Bapak, untuk yang terakhir dari hasil wawancara yang tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Pertama-tama kita pengalaman adalah bahwa setiap apapun masalah yang ada di anak-anak ataupun guru, satu yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana pelayanan terhadap anak-anak bisa berjalan dengan baik. Jadi orientasinya adalah bagaimana anak-anak terlayani dengan baik. Nah, oleh karena itu langkah yang harus kita lakukan adalah orientasinya adalah bagaimana mengidentifikasi setiap persoalan atau setiap temuan masalah selama proses itu yang memungkinkan anak itu melakukan sesuatu. Nah, dari identifikasi kemudian dilakukan alternatif solusi masalah, kita pikirkan bareng-bareng sesuai dengan informasi yang kita dapat, baru kita selesaikan masalah. Berarti selama ini sejak jadi kepala sekolah lumayan banyak nggak sih Pak? Tantangan-tantangan itu apa terus terjadi? Dan pasti akan terus terjadi, namanya dunia pendidikan yang menyangkut perkembangan anak-anak, dan anak-anak itu masuk setiap tahun berbeda-beda, pasti akan selalu berkembang. Tapi disitulah rasa kepuasan kita sebagai seorang pendidik di satuan pendidikan ketika bisa membantu menyelesaikan masalah anak dari yang bermasalah atau perlu perhatian khusus mereka menjadi penulang sehingga dia bisa sesuai. Terima kasih Bapak atas waktu dan jawabannya. Mudah-mudahan seterusnya ketika ada tantangan-tantangan sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama ya Pak, dapat diambil keputusan itu dengan yang tadi Bapak katakan tetap berorientasi kepada anak. Iya, terima kasih juga Bu Astri, di mana Bu Astri selama ini sebagai BPK yang sangat luar biasa menurut saya, sangat disitulah mempermudah kami mengambil keputusan. Kenapa? Karena identifikasi yang tepat, cepat, dan profesional tadi yang mengumpulkan informasi yang penting sehingga pengambil keputusannya itu pasti insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan yang seharusnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Astri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua Kepala Sekolah SDN Pinang Ranti 05 Pagi, Ibu Istiqomah Rosidah SPD. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Astri Ayu dari SMA Negeri 1 Jakarta. Mohon izin untuk wawancara Ibu karena ada tugas dari kegiatan guru penggerak, yaitu temanya bagaimana cara kepala sekolah dalam mengambil keputusan kasus yang berdilema begitu ya nanti seperti itu. Boleh perkenalan dulu Bu sebelumnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Astri, silahkan Mbak Astri untuk wawancara di sini. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Istiqomah Rosidah, Kepala Sekolah SDN Pinang Ranti 06. Baik Ibu, mohon izin ya Bu, kita mulai ya Bu. Yang pertama Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Cara Ibu seperti apa? Yang pertama, saya akan mengumpulkan fakta-fakta dari kasus tersebut. Kemudian setelah itu kita akan mengambil keputusan dari kasus itu, namun kita harus pertimbangkan dulu ini apa yang dilanggar, kemudian dampaknya apa dari pelanggaran itu. Nah, kemudian kita ambil keputusan dengan pemikiran yang jernih, berdasarkan dengan apa ya? Biasanya di sekolah itu kasus yang dilematik seperti apa sih Bu contohnya? Contohnya kalau untuk siswa, ini yang menjadi dilema bagi guru-guru itu dengan adanya
setiap kelas tuh hampir setiap kelas tuh ada anak ABK. Dan anak ABK-nya itu segala macam ABK itu harus diterima, apapun itu jenisnya ABK. Sedangkan kadang-kadang di sekolah itu gurunya itu satu kelas kalau kan hanya satu guru. Di SD apalagi itu guru kelas. Ketika dia harus menangani anak yang ABK secara fokus, secara intens, itu nanti anak yang lain, anak yang normal itu seperti rada abaikan. Terbagi fokusnya gitu Ya, gitu. Ketika anak yang ABK tadi kurang ditangani, kemudian berfokus kepada anak-anak yang normal, itu juga problematika juga. Karena anak ABK pun harus didampingi, harus didampingi. Sedangkan yang jadi problematika lagi, pendampingnya itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang basis. Tapi ada guru pendamping ya Bu? Apa memang hanya Tidak, guru kelas aja ya? hanya guru kelas. Problemnya di situ, karena hanya guru kelas saja. Dan ABK biasanya dalam satu kelas itu bermacam-macam. Ada yang kurang aktif, ada yang terlambat belajar, ada yang tidak bisa jalan. Iya. Jadi kalau di SD itu semuanya guru kelas ya Bu? Iya, guru kelas dan semua jenis ABK berapa juga itu. Kalau untuk tenaga pendidikan itu gurunya ada kasus seperti apa? Ini kalau untuk gurunya, yaitu ada guru yang suka izin-izin, bahkan dengan berbagai macam berbagai macam alasan yang dibuat, dan juga ada guru yang suka datang terlambat. Ketika kita tegur, itu perubahannya masih kurang ya. Terus kemudian guru yang suka izin pun kalau ditegur nanti apa alasan yang dia buat itu begitu masuk akal dan sepertinya tidak layak untuk ditolak alasannya, tapi selalu berulang dan pada guru itu. Nah, kalau kita biarkan, takut nanti akan membawa pengaruh kepada yang lain. Jadi seolah-olah dia aja boleh. Kalau berdasarkan kasus guru yang tadi itu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan terhadap si guru tersebut? Ya, saya panggil berbicara empat mata. Saya tanya yang sebenarnya, yang selalu diutarakan ketika dia izin, ketika dia terlambat itu apakah benar-benar urgent, benar-benar mendesak. Nah, ketika guru yang suka kesiangan memang, dan ini plus dia tidak ikut pembiasaan, memang alasannya itu masuk akal karena penyakit maknya, tempat tinggalnya yang jauh. Tapi akhirnya saya memberikan kebijakan, coba diusahakan karena ini kewajiban, laksanakan kewajibannya, memberikan pembentukan karakter bagi anak-anak di lapangan itu salah satu dari tugasnya. Jadi harus dilaksanakan, usahakan untuk bisa dilaksanakan, kecuali memang benar-benar tidak bisa. Memang ya ada perubahan di awal-awal ketika misalnya nasihatin, maka akan ada perubahan. Tapi begitu sudah berjalan, kembali lagi kepada kasus awal lagi. Dan nanti harus aku ingatkan lagi. Ya, begitupun dengan yang guru itu aja Bu ya. Terus langkah-langkah prosedur apa Bu yang biasa Ibu terapkan? Apakah kalau tadi kan Ibu bilang Ibu panggil gurunya, atau ada prosedur lain misalnya dari dipanggil wakil dulu atau apa baru sampai ke kepala sekolah? Ya, kalau ada masalah yang lebih ekstrim lagi, biasanya saya harus bermusyawarah dengan wakil, bendahara, dan juga guru-guru yang saya anggap bisa saya ajak kerja. Oh, jadi sebelum Ibu melakukan pemanggilan itu, Ibu ada koordinasi dulu dengan wakil dan lain sebagainya? Iya, biasanya saya seperti itu.
Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang efektif yaitu setelah kita musyawarahkan, kemudian kita pertimbangkan dampaknya untuk kebaikan semua pihak. Kemudian ada kebijakannya seperti yang kita harapkan ini menurut saya. Berarti utamanya semuanya mendapat kebaikan Bu ya. Kebaikan Adapun semua. tadi misalnya ternyata perilakunya mengulang, Ibu Iya. mengingatkan terus. Terus tidak. Ada juga satu lagi kasus nih, tapi ini guru juga Iya. yang kualitas mengajarnya itu menurut saya itu belum sesuai dengan Kurikulum zaman. dengan harapan saya. Oh, Iya, dengan harapan saya. Nah, itu karena dia sepertinya itu ketika kita merekrut terhadap salah ini karena waktu itu banyak peminat, tapi ijazahnya yang sesuai kebetulan hanya dia. Oh gitu. yang hanya dia. Nah ini sudah dikasih tahu berkali-kali juga, karena mengajarnya itu dari semangatnya kurang, metodenya juga tidak bagus, kemudian gregetnya jadi kurang lincah, kurang. Tapi kalau kamu mau berhentikan dia sudah dapat. Ada juga saran dari Sudin, dari atasan kita, kalau sudah dapat itu pembinaan dan harus selalu pembinaan. Tapi itu pembinaan kita itu hasilnya sangat lambat. Tapi saya juga tidak putus asa selalu. Ini termasuk harus diberhentikan. Secara moral saya, secara manusiawi saya juga tidak sampai, secara aturan juga saya melanggar. Ada juga Bu di sekolah. Jadi ya itu yang sifatnya dilematis Bu, karena ya kayaknya mungkin di semua sekolah hampir ada ya. Terus tantangannya apa nih Bu selama dalam pengambilan keputusan yang berdilema itu? Tantangannya kalau gurunya itu Gampang dikasih. yang emosional, yang tidak susah untuk susah menerima saran, akhirnya nanti jatuhnya perlawanan kepada atasan. Oh gitu. Terus kemudian kinerja menurun. Itu faktor jenis kelamin mempengaruhi Bu? Mempengaruhi. Biasanya laki-laki. Mungkin Ibu perempuan ya. Gitu. Tapi juga biasanya yang seperti itu karena saya terus kemudian mengadakan pendekatan selanjutnya biasanya tidak berlaku. Akhirnya dia juga tahu apa yang saya mau seperti itu dan bisa menerima. Kadang kalau di sekolah pun Bu ya, kalau kita punya rekan sejawat yang emosional gitu agak serem juga sih Bu ya gitu. Jadi kadang aku pun sama gitu kayak Ibu, daripada berkonflik memang ya udahlah. Tapi kan kalau Ibu kan kepala sekolah ya, jadi tetap harus kita tegakkan. Nilai itu nilai yang kita ingin terapkan ya harus kita tegakkan. Seperti apapun risikonya. Baik Ibu, berikutnya kalau ada kasus-kasus yang harus Ibu tangani, biasanya Ibu langsung menyelesaikan atau membuat jadwal penyelesaian terlebih dahulu? Langsung saya selesaikan. Atau jika kasus itu memang benar-benar urgent dan harus segera diselesaikan, saya akan selesaikan dengan cara itu. Saya panggil rekan guru yang bisa membantu, wakil, kita bermusyawarah, dan kemudian kita ambil solusi yang terbaik. Berarti tergantung situasi atau kemendesakan si kasus tersebut. Dan nanti untuk terapinya itu setiap ada kesempatan rapat biasanya kan sebulan sekali itu evaluasi lagi. Baik Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau ada siapa Bu orangnya? Pasti ada, karena kita kan keluarga besar ya, jadi guru-guru yang bisa kita percaya, yang kita bisa andalkan, wakil kepala sekolah, guru kita. Berarti memang maksudnya itu nggak Atasan sendiri ya? juga, atasan saya, terutama atasan saya itu memang penawas. Kalau saya
dengan pengawas itu kita Iya. sangat dekat. Jadi apapun kasus kita bisa Kadang kalau misalnya kasusnya sering terjadi kan biasanya kepala sekolah udah tahu nih ya. Ya. Tapi kalau ada kasus yang kadang-kadang unik dan belum pernah ditemui, biasanya kita juga konsultasi ya, ya. atau teman-teman kepala sekolah juga termasuk mendukung juga, karena kita bisa sharing dengan teman kepala sekolah kalau ada kasus yang kita memang perlu. Kemudian yang terakhir Bu, dari yang sudah tadi kita bicarakan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah ketika menentukan tersebut? Pembelajaran yang jelas, dengan adanya banyak masalah kita menjadi semakin dewasa, Belajar, ya. semakin belajar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Masalahnya terselesaikan, konfliknya kita minimalisir. Hasil didapat, tapi masalah tidak terjadi masalah. Baik Ibu, kurang lebih seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu, tempat, dan kesediaan Ibu untuk saya wawancarai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya senang sekali bertemu dengan Ibu. Karena kan dengan guru penggerak ini kita jadi apa Bu ya? Aku biasa di SMA terus ketemu teman-teman yang guru SD. Jadi saling bertukar pengalaman. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah Mbak Astri berkenan untuk hadir di sini untuk wawancara, tapi atas kurang lebihnya saya minta maaf. Baik, saya akhiri ya Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.